Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan laporan rancangan aktualisasi yang telah saya susun selama proses penugasan. Baik, di sini judul yang saya angkat adalah penyusunan e-modul, video pembelajaran, podcast pembelajaran, serta rencana pembelajaran semester pada mata kuliah metodologi penelitian pada program studi Tata Rias dan Kecantikan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Proses pelatihan dasar bagi CPNS ini dilaksanakan oleh Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Baik, Ibu mentor serta Ibu coach serta penguji yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Indra Saputra. NIP saya 199106112022031005. Jabatan saya adalah sebagai dosen asisten ahli di unit kerja program studi Tata Rias dan Kecantikan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Saya merupakan peserta Latsar angkatan 15 dengan mentor Ibu Murni Astuti SPD MPDT selaku Kaprodi atau Kepala Departemen, dan coach saya yaitu RR Endang Hidayati STMT. Baik, yang pertama saya akan menyajikan identifikasi isu, yaitu terdapat 3 isu yang dominan di unit kerja yang saya tempati. Yang pertama adalah rendahnya peringkat program studi Tata Rias dan Kecantikan berdasarkan nilai IQ di tingkat universitas, yakni peringkat 50 dari 73. Hal ini terjadi setelah diidentifikasi dari tim pengelola IQ atau indikator kinerja utama program studi. Ternyata terjadi kejanggalan pada proses asesmen. Pada proses asesmen itu ternyata terjadi perubahan format asesmen, sehingga salah satu penentu peringkat atau penentu poin dari asesmen IQ itu adalah diuploadnya rencana pembelajaran semester di e-learning, akan tetapi di situ RPS-nya tidak terdeteksi oleh sistem asesmen yang baru. Maka terjadi kejanggalan sehingga peringkatnya merosot ke 50 dari 73. Padahal sebelum-sebelumnya pendidikan Tata Rias dan Kecantikan selalu menempati peringkat-peringkat yang sangat baik. Bisa dikatakan nilai-nilai IQ-nya maksimal. Seperti itu. Itu isu yang kedua yang diangkat adalah rendahnya pemahaman dan kemampuan mahasiswa terkait metodologi penelitian. Hal ini diungkapkan yang pertama dari dosen pengampu metodologi penelitian, yang kedua dari beberapa keluhan dosen pembimbing skripsi yang mereka mengeluh ketika mahasiswa sudah melaksanakan proses pengerjaan skripsi, akan tapi mereka belum memahami apa sih metodologi penelitian, bagaimana cara menerapkannya. Bahkan yang paling basic saja mereka ketika ditanya apa jenis penelitiannya, kuantitatif atau kualitatif, ada sebagian yang masih bingung untuk menentukan itu. Nah, isu yang ketiga yaitu rendahnya pemahaman mahasiswa terkait teknik sitasi atau kutipan. Hal ini bisa dilihat dari data Google Scholar yang dimiliki oleh dosen program studi Tata Rias. Banyak dosen yang sudah mengampu atau membimbing skripsi mahasiswa dan meloloskan mereka dengan syarat lolos itu adalah sudah publish artikel di jurnal tertentu. Nah, ketika sudah publish, padahal program studi memiliki syarat harus mensitasi minimal 5 publikasi dosen. Akan tetapi teknik sitasinya yang salah, sehingga ketika sudah disubmit di jurnal, sudah publish, tidak terdeteksi di Google Scholar dosen bahwasanya artikel dosen tersebut disitasi. Jadi yang bermasalah adalah teknik sitasinya, seperti itu. Nah, isu yang sudah dikemukakan di identifikasi isu tadi kemudian ditapis atau ditentukan isu prioritasnya dengan teknik USG, ya. USG itu adalah urgency, seriousness, dan growth, ya. Yang pertama di deskripsikan terlebih dahulu indikator urgensi itu seperti apa.
di nilai 1 itu berarti tidak mendesak, harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Untuk nilai 2 itu kurang mendesak, ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 tahun ya. Yang ketiga cukup mendesak, harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 bulan. Yang nilai keempat itu posisi mendesak, harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan. Yang kelima sangat mendesak, harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, itu indikatornya. Sedangkan untuk kriteria seriousness itu satu, nilainya tidak serius, dampak isu akan berpengaruh pada individu saja, individu akademisi. Yang dua, kurang serius, dampak isu berpengaruh pada program studi. Yang ketiga, cukup serius, pengaruhnya terhadap fakultas. Jadi sampai tingkat fakultas. Yang keempat, serius, itu dampak isu berpengaruh pada tingkat instansi, yaitu UNP. Yang kelima, serius, sangat serius, ya, itu pengaruhnya pada instansi UNP dan mempengaruhi sampai stakeholder. Seperti itu. Selanjutnya kriteria growth, itu nilainya yang satu tidak cepat memburuk, ya, lebih dari 1 tahun. Yang kedua kurang cepat memburuk, yaitu memburuk dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga cukup cepat memburuk dalam kurun waktu 6 bulan. Yang keempat cepat memburuk dalam kurun waktu 3 bulan. Yang kelima sangat cepat memburuk, ini memburuk dalam waktu 1 bulan, seperti itu. Nah, hasil analisis USG yang telah dilakukan dengan beberapa pertimbangan, maka permasalahan kedua, yakni rendahnya pemahaman dan kemampuan mahasiswa terkait metodologi penelitian, itu mendapatkan nilai tertinggi, yakni dengan 13 poin. Pada nilai urgensinya ada 4 poin, kriteria seriousness-nya 5 poin, dan kriteria growth-nya 4 poin. Jadi secara langsung maka isu yang kedua, yakni rendahnya pemahaman dan kemampuan mahasiswa terkait metodologi penelitian, itu menjadi isu prioritas, menempati peringkat 1. Seperti itu. Nah, kemudian isu yang sudah diprioritaskan tadi ditelisik lagi akar masalahnya dengan teknik fishbone, ya. Dari man, material, machine, method, measurement, dan environment. Nah, dari man, mahasiswa kurang merasa butuh metopen, mahasiswa mengalami kesulitan memahami metopen. Kemudian dari segi material metopen hanya berbentuk teks, desain materi belum dikemas secara atraktif. Machine, terbatasnya jaringan untuk mengakses materi online, ya, ini seperti kendala umum. Terbatasnya akses jurnal bereputasi karena tidak punya langganan atau tidak punya akses dengan langganan berbayar. Dari segi method, teknik pembelajaran online yang belum efektif, jadi banyak kendala. Dari segi metode juga, pembelajaran melalui e-learning tidak didukung materi interaktif, ya. Terus dari measurement, tugas proposal penelitian tidak terpenuhi, capaian kompetensi metopen belum tercapai, ya. Yang terakhir environment, budaya meneliti masih asing di kalangan mahasiswa, dan yang terakhir mahasiswa jarang terlibat dalam kegiatan penelitian dosen. Nah, terkait dengan materi, sebenarnya ini menyangkut beberapa tempat, seperti di material itu juga menyangkut materi. Di method itu juga berkaitan dengan materi atau materi yang tidak interaktif. Itu adalah gagasan utama atau isu utama yang dominan, seperti itu. Nah, setelah itu ditentukan gagasan pemecahan isu, yakni dengan penyusunan modul interaktif, pembuatan video pembelajaran, podcast pembelajaran, serta didukung dengan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah metodologi penelitian, seperti itu. Nah, ini memberikan kontribusi terhadap visi misi unit kerja. Di visi misi Prodi Tata Rias dan Kecantikan itu ada penekanan pada unsur inovatif yang sesuai dengan perkembangan iptek. Nah, gagasan ini tentu sangat sesuai atau sejalan karena ini bentuknya inovasi dan berbau atau mengutamakan perkembangan iptek, yaitu memanfaatkan iptek, ya. Terus ini juga mendukung misi, ya, ada 7 misi program studi yang sangat-sangat beriringan sejalan. Itu adalah isu nomor 2 yang berbunyi menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan hasil penelitian di bidang tata kecantikan pada tingkat lokal, nasional, dan Asia Tenggara. Nah, ini kan modal utama mahasiswa untuk bisa meneliti itu adalah metodologi penelitian.
bisa menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas sampai tingkat nasional ataupun Asia Tenggara, maka diperlukan modal meneliti teknik kemampuan meneliti yang baik. Nah, jadwal kegiatan aktualisasi disusun berdasarkan hari ya. Untuk yang kegiatan pertama ada pembuatan e-modul, itu dengan sub kegiatan ada 4 dilakukan di minggu pertama. Untuk yang kegiatan kedua ada pembuatan video pembelajaran, itu ada 3 sub kegiatan dilakukan dimulai minggu kedua ya. Mohon maaf ini ada kesalahan pengetikan. Nah, terus yang pembuatan podcast pembelajaran itu ada 3 sub kegiatan dilakukan di minggu ketiga. Dan yang terakhir penyusunan RPS yang sesuai dengan apa yang sudah disusun sebelumnya, yakni berkaitan dengan e-modul, video, dan podcast, itu akan dieksekusi di minggu keempat atau minggu terakhir, yakni dengan 3 sub kegiatan seperti itu. Nah, itu adalah rencana kegiatan aktualisasi. Nah, mungkin nanti ketika eksekusinya tentu ada hambatan seperti sibuknya jam terbang dosen tim mata kuliah dan juga mentor, karena kan sudah memasuki proses perkuliahan di tahun ajaran baru atau semester ajaran baru, maka proses komunikasi, proses FGD atau konsultasi akan terhambat, tidak semudah ketika jadwal sedang kosong seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan waktu ya. Waktu sangat terbatas sehingga harus ekstra kerja keras seperti itu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.